Shalom, selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Vikaris Alfa Gracia dalam program Seduh Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara-saudari, pernahkah kita berjumpa atau menemukan seseorang yang di dalam kehidupannya mereka itu atau dia itu seringkali mencari kesalahan orang lain? Tidak ada habisnya untuk mencoba mencari-cari kesalahan orang lain dan kemudian membicarakannya kepada kita yang mungkin pada saat itu dekat begitu ya dengan orang tersebut. Saya pikir kita pernah menjumpai orang-orang tersebut di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, kok ada ya orang yang di dalam kehidupannya punya waktu untuk membicarakan orang lain, untuk mencari-cari kesalahan orang lain, padahal orang itu belum tentu melakukan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Kalau zaman sekarang, kita mungkin bisa kenalnya dengan kegiatan bergibah gitu ya, atau mungkin bergosip. Ya. Yang namanya gosip, semakin digosok semakin sip. Jadi memang kalau membicarakan orang lain tentang keburukan-keburukannya, wah, sepertinya tidak ada jedanya, tidak ada berhentinya untuk berlanjut begitu saja ya, sampai puas. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita harus bertindak jika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu? Orang-orang yang seringkali membicarakan dan menghakimi, berbicara hal-hal keburukan orang lain. Mungkin juga membicarakan keburukan diri kita, gitu ya. Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang tersebut? Di dalam pembacaan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 15. Saya akan bacakan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Konteks pembacaan ini pada saat itu Petrus berhadapan dengan orang-orang yang mencari kesalahan-kesalahan pengikut Kristus. Berhadapkan dengan komunitas yang sangat rajin sekali untuk menghakimi apa yang orang-orang Kristen pada saat itu lakukan. Dan untuk itulah Petrus memberikan surat ini supaya memberikan nasihat apa yang bisa dilakukan oleh para pengikut Kristus ketika berhadapan dengan orang-orang yang seringkali menghakimi dan membicarakan hal-hal buruk, bertindak picik melalui pikirannya maupun juga perkataannya. Dan kita pun diminta untuk berlaku demikian. Ya. Kita diminta untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang yang justru membicarakan kita. Membicarakan hal-hal yang tidak tepat. Berlaku picik. Tentu dalam logika berpikir kita ini adalah hal yang sangat sulit ya dilakukan. Karena siapa sih orangnya yang tidak kesal ketika ada orang lain yang membicarakan keburukan kita, menghakimi kita, padahal belum tentu itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Tapi sesuai dengan yang Petrus katakan, bahwa hal itu harus kita lakukan dengan alasan karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Allah di dalam Yesus Kristus menghendaki kita untuk tetap berbuat baik kepada orang-orang yang justru memberikan kita rasa ketidaknyamanan, berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ya. Jadi ungkapan Petrus ini memberikan gambaran bahwa ketika ada api, ya, maka janganlah api itu justru ditambahkan dengan bahan bakar. Akan tetapi justru kalau ada api, ya harus dipadamkan dengan air. Tuhan tidak menginginkan kebencian, apalagi sampai pembalasan dendam untuk menjadi prinsip hidup kita. Tuhan menginginkan kita untuk bisa hidup damai dengan semua.
Walaupun realitanya banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin dalam kehidupannya mereka tidak mau memiliki kehidupan yang rukun dengan kita, tapi kita justru diundang untuk tetap berlaku baik, untuk membungkam kepicikan mereka dengan perlakuan baik kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, bukamlah kepicikan dengan terus berbuat baik dan teruslah hidup di dalam iman percaya yang juga kita teladani melalui Yesus Kristus. Pada suatu saat nanti ketika semua kecaman itu memudar, kita akan mendapatkan diri kita yang tetap berdiri teguh dan tanpa harus kehilangan sukacita. Kita yakin bahwa di dalam Yesus Kristus, walaupun kita menghadapi orang-orang yang berkata menghakimi begitu ya, tidak tahu padahal itu apakah yang terjadi atau tidak, tapi kita justru diajak untuk tetap berlaku baik kepadanya, karena Tuhan yang juga terus memberikan kita kemampuan, bahkan itu juga adalah kehendak Tuhan. Kiranya melalui perenungan kita pada saat ini, kita semua semakin dikuatkan, diberikan kemampuan untuk terus melanjutkan kehidupan kita, walaupun di dunia sekitar kita ada banyak tindakan-tindakan yang memberikan kita rasa tidak nyaman karena mungkin kita dibicarakan oleh orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Allah sumber kebaikan, kami menyatakan rasa syukur kepadamu bahwa pada saat ini kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan yang direnungkan bersama pada saat ini, bahwa kami diajak untuk tetap berlaku baik walaupun orang-orang di sekitar kami melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati, membicarakan kami, menghakimi kami, bahkan mungkin juga berlaku picik terhadap kami. Tapi kiranya kami tetap berpegang teguh kepada kehendak Tuhan, yaitu tetap berbuat baik bagi orang-orang di sekitar kami. Maka ajarlah kami untuk dapat berproses dan juga menyediakan hati, menyediakan pikiran kami, dan juga menyediakan hati kami untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan Renungan Seduh. Sampai jumpa di program Senin Teduh episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.